Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Poliamatov FM Gorontalo dan juga di Cahaya FM Bualemo. Apa kabar pada sahur kali ini? Insyaallah semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tepat di malam yang ke-14. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat sempurna untuk terus menambah pundi-pundi amal kita dalam mengisi bulan suci Ramadan untuk kesempatan 1444 Hijriah. Seperti biasa, kita akan berbincang pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim yang alhamdulillah pula sudah 14 hari datang sahur-sahur dan alhamdulillah tetap dalam keadaan sehat walafiat, semuanya karena naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami langsung menyapa Pak Ustadz yang pada pagi hari ini atau subuh atau sahur kali ini sudah bersama kita. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita hampir separuh dari bulan suci Ramadan. Kita sudah di puncak ya, sedikit lagi ya. Besok kita insya Allah sudah di puncak, insya Allah sudah di pertengahan. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya berharap kita semua, khususnya saya pribadi, kita tetap semangat untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Amin. Karena sudah hampir separuh kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita di hari-hari kemarin yang kita telah lakukan. Semoga Allah menerima seluruh amaliyah kita, dan semoga pula dengan kita melaksanakan amaliyah juga sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin. Yang selama kita lakukan pada tahun-tahun yang kemarin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada pembahasan tentang hal yang akan dipertanggungjawabkan adalah masalah harta. Iya. Memang sebenarnya ajaran agama ini sudah sering kita dengarkan, baik itu menggunakan harta kita maupun kita dapatkan dari mana ini harta yang sebenarnya, londo uton buti harta punto dan seterusnya. Sebenarnya kebenaran ini sudah sering kita dengarkan, baik melalui video, melalui ceramah, tapi sering kita lupa, sering kita lalai karena sifat kita sebagai manusia. Contoh kecil Ustadz, kenapa kita tahu HP itu yang terkenal itu misalnya Samsung atau misalnya Nokia. Ini bukan reklam ya? Bukan, atau semua jenis HP, misalnya HP apa saja ya, tapi iklannya di mana-mana. Ya, di bandara. Padahal orang semua tahu bahwa HP itu yang terkenal ini, misalnya misalnya HP A. Ya. Tapi iklannya di bandara, di televisi. Ya. Ini pertanda bahwa kita selalu diingatkan. Ya. Jangan sampai olipatan tuh. Ya. Sama dengan ini. Ya. Ya, jadi setiap ceramah, tausiah, setiap dialog. Ya. Ini sebagai poela sebenarnya, walaupun mau tawan tuh, tapi kita diingatkan oh benar, jangan sampai polima mau keluar torel. Itu yang makanya tuh Ustadz. Makanya orang beragama itu bukan diukur dari dia tahu, tetapi diukurnya dia tunduk atau tidak, dia taat atau tidak. Karena kalau orang pintar, banyak orang pintar, banyak orang yang tahu, tapi apakah dia tunduk atau tidak? Apakah dia taat atau tidak? Di situ masalahnya. Di situ.
Baik, kita akan membahas mengenai harta. Sama dengan ini harta. Ya. Kemarin kita sudah bahas sedikitnya mengenai lonto utonu. Ya, dari mana harta itu? Halal tidak ya, yang kita peroleh. Oke lah, mungkin kita pada posisi sini aman. Ya. Halal kita peroleh. Ya. Kemudian akan ada pertanyaan. Ya. Ente mau pakai apa ini doi? Kalau orang bilang mengenai ilmu. Ya. Jadi dari mana ilmu ente Allah tidak aman. Cuman ente pakai itu sekarang dengan harta. Harta dari mana? Dua sisi. Ya, dua sisi. Ya. Jadi aman dulu. Nah, sekarang sudah aman kita peroleh. Ya, dari aman, oke. Ya, aman dari SPJ fiktif. Sudah. Aman pokoknya semua halal kita dapat. Halal, oke. Sekarang ente dapat rezeki banyak-banyak. Ya. Kadang orang merasa bahwa kita dapat yang halal, jadi kita mau pakai untuk apa saja boleh. Tidak boleh begitu. Ya. Anak yang berupaya sekuat tenaga dengan keringat yang sampai orang bilang membanting tulang, anak siang malam baca rezeki yang halal. Ya. Sehingganya anak mau pakai untuk apa? Enggak terserah Pak Ana. Ya. Nah, ini menurut Ustadz bagaimana kalau orang berprinsip seperti ini? Ya. Pertama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Ya. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ya. Harta yang baik itu dipegang oleh orang yang baik. Ya. Kalau orang yang baik pasti dia pergunakan kepada hal yang baik. Baik. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi orang itu memegang uang sama dengan sama dengan HP. Orang mempergunakan HP tergantung orang. Kalau dia orang yang saleh, orang yang baik, tentunya dia akan membuka video-video yang berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan pelajaran-pelajaran, berkaitan dengan sebuah informasi-informasi kebaikan. Karena apa? Karena dia adalah orang yang baik. Sebaliknya, kalau dia adalah orang yang buruk, maka tentunya dia akan buka hal-hal yang buruk. Gagal ini dapat lihat semua. Makanya puasa itu mendidik kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, coba bayangkan orang yang berpuasa itu, coba lihat. Walaupun dia sendirian, dia tidak berani makan. Jabaran. Karena apa? Karena dia tahu dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita makanya orang yang sukses dalam pendidikan bulan suci Ramadan akan terlihat apakah di luar dari bulan suci Ramadan ini dia bisa menerapkan muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah. Orang kadang-kala kan kalau masuk kantor biasanya kalau ada pimpinan, Masya Allah persis kucing basah. Aktif apel. Kalau ada pimpinan itu. Coba kalau pimpinan perjalanan dinas, dia keluar montarengo. Karena apa? Karena ketaatannya hanya berdasarkan pimpinan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah, mau ada pimpinan tidak ada pimpinan, dia bekerja karena Allah. Dia bekerja karena apa? Mencari harta yang halal untuk dia bawa kepada keluarganya. Begitu juga pas dia sudah dapat hartanya, inilah yang dia juga harus berusaha dia cari, dia bagaimana caranya dia mau menyalurkan ke tempat-tempat yang benar. Karena juga di antara sebab atau di antara tanda harta kita berkah itu adalah bagaimana cara kita menyalurkan dengan baik. Kita menyalurkan ke tempat-tempat yang baik. Itulah orang yang hartanya berkah. Dia bangga misalnya memberikan buka puasa, alhamdulillah. Dia punya harta yang banyak memberikan buka puasa. Dia tidak lupa tibali isi. Dan Ustadz Robi, ketika sobo buka puasa, dia telepon, "Bali isi di mana? Datang ambil dulu kue." Ustadz Robi di mana? Datang ambil dulu kue. Saya kebetulan ada kelebihan untuk memberikan buka puasa ini, datang ambil dulu Ustadz. Nah, ini bagus kan seperti ini. Karena apa? Dia mempergunakan hartanya dalam kebaikan. Kalau misalnya yang di Poliama dapat dengar ini Ustadz, di Batu Da orang di Tilamu tak datang ambil gue ini sudah kan. dia mau pikir oleh ini mau telepon. Dia mau pikirannya lo itu telepon. Kan ini yang pendengar di subuh kali ini memang semuanya hampir semua provinsi Gorontalo. Minimal dia skidul duluan. Kalau misalnya dia sudah punya skidul pagi, dia bikin buka puasa hari ini. Saya mau kasih lebe, libali isi punya dia Ustadz Robi. Mau tapu dadaram heli, mau tilamut dia mau lapor balai. Ilola minggu pun namanya Pak tahu. Pakai ongkir lagi.
Dia bota huap mawan to pulu bala to no boan boto tilamu tak boto hungayo na bawa baku dekat kan tidak ada masalah Ustaz. Tapi kalau boleh mbak telepon tapi udah bawa pikir lo jarak. Ayo dengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada juga kalau yang lebih cilaka lagi Ustaz. So dia peroleh dengan tidak cara yang halal, dia gunakan lagi untuk maksiat. Allah, ini musibah ini. Ini musibah ini. Tapi ada juga Ustadz yang memperoleh rezeki, yang menganggap bahwa harta ini diperoleh dengan keringatnya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sombong. Nah, bagaimana ini Ustadz? Ini orang yang sombong. Ini orang yang sombong. Sesungguhnya rezeki itu yang kita dapatkan itu adalah rahmat dari Allah. Jangan bangga. Mailo pengakuan lente kita yang dapat ini rezeki terserah wa mau sedekah atau tidak. Ya Allah, ini musibah ini. Dia lupa. Coba lihat bagaimana itu Qarun. Nah, orang yang sombong. Jadi kisah-kisah terdahulu laqad kana fi qisasihim ibratul liulil absar. Kisah-kisah itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu apa sebagai ibrah? Pelajaran bagi orang yang memiliki penglihatan. Nah, sekarang di zaman dahulu ada orang-orang yang memang celaka dengan beberapa kelebihannya. Seperti Fir'aun, dia celaka dengan jabatannya. Dia mempergunakan jabatannya sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nah, sekarang juga kalau berbicara tentang harta, ada yang ditenggelamkan oleh harta karena dia bangga dengan hartanya tersebut. Adalah si Qarun, ya. Jadi orang kadangkala dia lupa dengan hartanya tersebut, dia menganggap bahwa ini harta ini adalah hasil saya, hasil keringat saya, sehingga dia kadangkala lupa dengan keringatnya itu adalah dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan semata-mata bekerja, dia hanya menjadikan wasilah, dia hanya mencari nafkah. Tetapi setelah kita mencari nafkah, kita mencari rezeki, kita kembalikan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang ketika dia mendapatkan harta yang banyak kemudian dia tidak mengingat kepada Allah, dia merasa sombong dan dia mengatakan bahwa harta yang saya dapatkan itu harta dari diri saya pribadi, bukan dari Allah. Nah, ini adalah orang yang sombong dan ini merupakan tanda bahwa harta yang didapatkan itu bukan harta yang berkah. Jadi hati-hati. Karena memang hampir setiap sholat, setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku ya Allah, yang halal ya Allah. Akhirnya diijabah doa ini. Ketika diijabah, sama dengan orang, mungkin ada kisah-kisah terdahulu juga Ustadz. Hemuhidu doa Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya rezeki. Saya kasih beri rezeki misalnya kambing, 100 ekor. Kemudian pas begitu sholat yang biasanya dia masih sholat sunnah setelah 2 rakaat setelah sholat setelah sholat wajib karena belum ada kelebihan, belum ada kelebihan berdoa terus. Tapi setelah ada kelebihan begitu salam tete alau itu. Jadi bukan lagi Allahumma antas salam tapi Allahumma lantas jalan. Ini bagaimana ini Ustadz? Nah, ini berarti tanda bahwa harta yang dia dapatkan itu bukan harta yang berkah. Karena apa? Bukan malah justru semakin dia bersyukur kepada Allah, malah justru semakin dia menjauh dari Allah. Ya, ini adalah harta yang kurang berkah. Jadi hartanya justru akan melalaikan dia dari kewajibannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikan kalian dari harta-hartamu dan anak-anakmu, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai hanya karena harta, hanya karena anak, kemudian menyebabkan kita apa? Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasa kan kita kalau ada masalah bilang apa? Buat dunia ini uti. Buat dunia. Nanti ada masalah baru nanti bilang buat dunia. Nah, sekarang kalau ketika kita diberikan kelebihan kemudian kita lupa kepada Allah, perkataan juga yang sama yang kita sampaikan. Dunia ini uti, tapi apa? Berzikir dulu. Gampang itu mau dapat itu harta mau dapat ini sholat mau 15 menit, 20 menit, bahkan kurang dari itu. Waktu yang begitu singkat. Alhamdulillah ini Isra dan Mi'raj. Nabi mendapatkan wahyu 5 waktu. Coba seandainya itu 50 waktu jadi. Apa yang terjadi? Habis salam mungkin adzan ulang. Karena apa? Karena 50 waktu. Alhamdulillah kita bersyukur 5 waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai juga adzan
berkumandang Allahu Akbar dianggap ini miskol, panggilan tak terjawab. Ya, jangan sampai demikian. Usahakan ketika kita diberikan harta, diberikan kelebihan, diberikan rumah yang besar, diberikan harta yang banyak, jangan sampai itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan malango mabang-bangu ajan maghrib. Ya. Ajan mandi. Ajan maghrib boleh mau ajan mandi. Baik Ustadz, kemudian ada harta-harta yang memang kadang melalaikan kita untuk beribadah. Ya. Ketika kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah berpikir bahwa harta tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita jadi kikir. Kemudian kita lalai atas kewajiban kita. Ini semua akan dipertanggungjawabkan Ustadz. Jelas, ya. Apalagi kalau dia pelit. Pelit. Pelit itu kan dalam bahasa Arab ada dua. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Nah, kalau bakhil ya itu hanya dia pelit kepada orang lain. Tapi kalau syuh jangankan sama orang lain, pada diri sendiri saja dia pelit, ya. Mapi ita itu Ustaz. Kalau bakhil itu bunggili. Nah, kalau syuh itu pita. Bunggili o pita. Pak botu. Ya. Jadi sekarang Ramadan telah tiba. Ini sementara kita alhamdulillah sudah di pertengahan bulan Ramadan, sedikit lagi sudah tanggal sudah tanggal 14 sekarang ya. Ini pertanda bahwa biasanya kalau masuk pertengahan begini Ustadz, mulai rame di pasar-pasar. Mulai Masatia semua bilang, bawa dunia uti. Jangan sampai dagangan kita, senggol kita akan membatalkan puasa kita. Akan melalaikan kita sholat. Itu yang jadi masalah. Ya. Kalau berdagang itu dalam Islam tidak dilarang. Tapi coba lihat, bahkan para sahabat itu seperti Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang memang orang-orang para pedagang semua mereka saudagar, orang-orang yang kaya, harta itu tidak dilarang dalam Islam. Tetapi yang dilarang itu apa? Ketika orang lalai, ketika dia memiliki harta, kemudian dia dia lalai dengan beribadah kepada Allah. Makanya kata para ulama bahwasanya, kata para bahkan nasihat Nabi itu apa? Jadikanlah dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Maksudnya Ustaz? Maksudnya orang ketika punya dunia, jangan dia ingat terus, dia suka sedap masuk dalam hati. Kalau harta itu di tangan, dunia itu di tangan, dia tidak pusing. Pokoknya mau dia tangannya, coba lihat tangan itu kalau ada apa-apa dia taruh saja. Dia laksanakan yang DP urusan. Nah, maksudnya begitu. Kalau di hati kadang menjadi dia lupa. Misalnya kewajiban sholat, dia lupa. Karena apa? Karena dunia itu sudah ada dalam hatinya. Tapi kalau dunia itu di tangannya, dia taruh pokoknya, mau dunia uti, saya mau sambayang. Mau dunia uti, saya mau mau dahulukan saya puasa. Jangan mau gara-gara mau senggol, gara-gara mau berdagang, kemudian menyebabkan puasa saya batal. Kemudian menjauhkan saya dari berpuasa, menjauhkan saya dari melaksanakan sholat. Ini musibah seperti ini. Jadi usahakan ketika dia berpuasa, ketika dia melaksanakan ibadah, jangan sampai hanya karena dagangan kemudian semua dibatalkan, semua dia lalai, puasa dia lalai, kemudian melaksanakan sholat juga dia lalai. Ini hal yang sangat membuat dia menjadi masalah nanti di kemudian hari. Jadi tapi ada juga yang berpikir Ustadz, dia sudah berdagang, dia pikir bahwa ini memang membatalkan puasanya. Tapi dia menafkahi keluarganya untuk berpuasa. Misalnya sang suami sampai batal puasa, tapi kemudian dia dapat rezeki, dia sudah membukakan, kasih buka pada anak-anak, kasih ke masjid, tapi dia tidak puasa, dia sendiri tidak puasa. Bagaimana itu Ustadz? Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau memang dia sakit. Dia sakit ini kan tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Makanya para ulama dahulu itu kalau mereka melaksanakan puasa itu, mereka 11 bulan mencari demi 1 bulan. Tapi kalau 11 bulan kan tidak ada orang babili kain Ustaz. Nanti puasa orang bondong-bondong kasenggal. Kalau seperti itu, misalnya kejadian seperti itu, maka jangan jadikan alasan juga gara-gara bekerja tidak mau puasa. Makanya itu antisipasinya, berusaha mencari nafkah 11 bulan untuk 1 bulan. Kalau itu hanya karena gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara segala macam dunia, itu menyebabkan kita kemudian tidak stabil dalam berpuasa, bahkan tidak stabil dalam mengerjakan amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Mungkin juga akan ditanyakan bagaimana cara kita melihat asal harta kita. Apakah atas kepandaian kita berbisnis,
Ya. Kelahiran, anak jago bisnis, makanya Anda dapat rezeki. Atau karena Allah Ta'ala saya dapat rezeki ini. Karena Allah. Ya. Apa kecerdasan juga itu karena anugerah dari Allah. Ya, jangan ente mengaku bahwa saya makan yang bergizi Ustadz, makanya saya cerdas. Ya, walaupun ente makan bergizi, banyak orang makan bergizi juga tapi juga tidak cerdas. Ya, tapi itu adalah anugerah dari Allah. Jadi ketika kita diberikan kecerdasan, jangan kita bangga dengan kecerdasan. Kita semuanya serahkan kepada Allah. Kecerdasan manusia itu terbatas. Berapa lama sih Anda cerdas? Berapa lama sih Anda hebat, ya? Berapa lama? Anda ini manusia biasa. Anda bukan malaikat, ya. Maka jangan menyandarkan diri, saya ini cerdas, saya ini hebat. Ya, tidak seperti itu. Tetapi kita menyandarkan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan di muka bumi ini, di dunia Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Baik itu termasuk kecerdasan maupun harta yang kita miliki, semuanya itulah milik Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai orang, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah. Kemudian ada pertanyaan, ada orang mengatakan bahwa jangan sampai hartamu ini membuat kamu boros. Nah ini borosnya itu bagaimana Ustadz? Boros itu mubazir. Mubazir. Ya. Dari sisi agama itu mubazir. Bukan boros bahwa kita dapat rezeki kemudian bersedekah sana sini, bukan seperti itu Ustaz. Itu baik itu. Itu baik itu. Kalau dia boros itu misalnya begini, ada ikan beli ikan. Akhirnya ikan yang ada itu busuk. Itu boros namanya. Ya. Jadi dan pelit juga itu bukan dalam artian dia memanage uang kemudian dikatakan pelit, tidak. Tapi dia orang pelit itu yang tidak ada, dia tidak bakase. Ya. Ada kelebihan dan orang lain di sebelah tidak ada, dia tidak bakase. Itu pelit namanya. Tapi kalau memanage uang itu wajib. Ya, mengatur uang. Mengatur uang. Jadi mengatur uang bagaimana uang itu tidak mubazir, ya. Tidak mubazir. Kadang-kadang orang kalau dia susah, masya Allah rajin bersedekah. Tapi kalau mulai ekonominya mulai naik, tambah menggili dia. Karena dia berpikir bahwa itu usaha saya. Karena ini semua adalah usaha saya. Saya sudah luar biasa keluar keringat. Jehepotulu hello uti Ustaz. Dosa nangi munaname memhili-hili doya obutia osteng. Misalnya ini begitu Ustaz ya. Jadi kadang-kala kita merasa bahwa ini rezeki dari saya. Jadi ada orang yang datang untuk meminta-minta ataupun minta sedekah. Tapi ada orang mengatakan bahwa sanangi coba diteliti. Ini penelitian. Coba silakan diteliti. Orang yang punya usaha, masing-masing dia start sama-sama. Dan ada yang gulung tikar, ada yang jalan terus. Yang jalan terus itu coba diperhatikan. Apa rahasianya? Di antara rahasianya apa? Dia taat kepada Allah. Dia rajin sholat. Ya, dia rajin melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah. Itu apa? Karena keberlangsungan usahanya ditopang dengan anugerah dari Allah. Jadi kadang-kala coba lihat, orang banyak hartanya, banyak uangnya, tapi kadang-kala usahanya jatuh bangun, jatuh kemudian bangun lagi, baru jatuh lagi. Ya, itu karena apa? Karena dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dapat usaha, dia usahakan berapa menit sih kita sholat? Berapa lama sih kita puasa? Betapa sombongnya kita. Jadi orang yang tidak mau sholat, tidak mau berpuasa itu adalah orang yang sombong. Ya, berapa lama kita sholat itu, kita puasa? Berapa lama? Apa yang membuat kita sombong? Ya, kita ini dilahirkan dihidupkan dari mani yang busuk. Anda terbuat diciptakan dari mani yang busuk, kemudian Anda sombong. Siapa Anda? Ya, maka jangan sampai kita sombong seperti itu. Ya, harta juga yang diberikan kepada kita itu adalah titipan Allah, yang Allah titipkan kepada kita, yang alhamdulillah Allah memberikan titipan harta kepada kita, yang kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Jangan sampai harta yang diberikan kepada kita menyebabkan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada juga Ustadz ketika ada yang sudah mulai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Menurut dia ini rezeki yang halal. Tapi tidak sedikit juga orang yang mencibir. Ya mabia-bia tuyul tali. Ya, artinya kan tiba-tiba OKB, orang kaya baru. Tiba-tiba sudah beli oto. Tiba-tiba sudah beli rumah besar. So dari mana kamar DP harta ini? Orang jadi gibah, jadi pembicaraan orang, jadi dan akhirnya dituduh macam-macam. Dituduh mama biaya tuyul, babi ngepet. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat Ustaz. Sehingga orang berpikir bahwa
kita sudah berupaya dengan sekuat tenaga, tapi pikirannya orang tetap yang negatif terhadap kita. Apakah kita mesti peduli kepada orang seperti itu atau kita biarkan saja? Begini, nasihat Rasulullah SAW, nasihat Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan apa? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kita mencari ridho manusia di muka bumi ini, tidak ada yang ridho. Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu sudah sunatullah. Jadi kita mau hidup di muka bumi ini, kita mau cari semua orang senang, tidak ada. Pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Biar nguhui totihi nguhui pengadia Ustaz de bolo tadi senang Ustaz. Ada yang tidak senang. Dia bilang kemarin sudah pimpi apa dia tadi malam ini sudah jaga sholat terus di masjid. Padahal tidak jaga rapal di masjid, tiba-tiba sudah rapalnya di masjid, ya. Kadang kalau orang bilang demikian dengan berbagai macam cibiran, ya itu biasa. Apalagi kalau strata ekonominya naik, ya jelas orang akan bicara, masya Allah, jangan dia ini so piara tuyul lah, so piara babi ngepet lah, ini babi ngepet dia so jaga lapas, paling apa namanya tengah-tengah malam, mencuri orang-orang pe uang, ya atau misalnya dia piara tuyul, dia so lapas ini tengah malam ini, baru ada yang kehilangan uang di rumah-rumah tetangganya. Pada so tuduh, yang kayak itu yang dapat yang bapak curi tuang itu. Padahal arti siang malam dia berusaha, banting tulang berusaha. Ya inilah, dan itu kita ingat bahwasannya kita tidak diazab karena cibiran orang, tapi kita diazab karena apa? Karena amalan kita, karena kemaksiatan kita. Jadi jangan pedulikan orang mencela kita, itu biasa, ya. Kopi-kopi kasana itu kalau bagi yang penting kita tidak pernah berbuat begitu, ya. Kopi-kopi kasana dengar kasana saja, ya. Biarkan mereka berbicara, mereka akan capek dengan sendirinya. Iya, contohnya Rasulullah SAW, Ustaz, ya. Dituduh dengan tukang sihir, pembohong. Ya, cuma Nabi santai. Ya, santai. Begitulah, sebagaimana yang sering sampaikan, bahwasanya orang baik itu dicintai, tapi orang memperbaiki, di situ dia akan dibenci. Kapan dia sebagai orang yang senantiasa memperbaiki, pada saat itu dia akan dibenci, ya. Tetapi kalau orang baik, semua orang baik, Nabi itu dicintai oleh orang-orang yang bahkan di luar dari akidah beliau, ya. Karena apa? Karena akhlaknya yang bagus. Karena dia dianggap orang yang baik dari akhlaknya. Tetapi ketika dia meluruskan akidah mereka, disitulah mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang di sekitar Nabi seperti pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan lain sebagainya, ya, itu orang-orang yang pembenci dari Rasulullah SAW. Jadi fokus kita mencari rezeki yang halal, ya, dengan upaya sekeras tenaga, banting tulang, tapi ingat bahwa di upaya kita itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Kalian berazam dulu, berusaha dulu, banting tulang dulu. Setelah itu apa? Bertawakal kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menyandarkan, ini seperti tadi. Ini harta saya yang mencari ini. Tidak ada Allah di sini. Pokoknya saya yang mencari semuanya. Ini hasil keringat saya. Ini adalah orang yang sombong. Makanya kata Allah apa? Berusaha dulu kamu. Setelah itu apa? Fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berusaha mencari rezeki, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita beribadah kepada Allah, ya, karena kita adalah seorang hamba, ya. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi apa? Beliau senantiasa sujud kepada Allah. Bahkan Aisyah pernah bertanya, "Wahai Nabi, apakah kamu telah senantiasa sujud kepada Allah? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu dan akan datang?" Apa kata Rasulullah SAW? "Afalan akunu abdan syakura?" Tidak maukah kamu saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya, itulah jawaban dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mendapatkan harta yang banyak, jangan sampai kita menjadi pengikut Qarun, ya, yang ketika mendapatkan harta yang banyak menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai harta yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh melalaikan kita untuk tetap melaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak yang berdoa untuk memperoleh rezeki. Ya, tapi tidak semua diberikan oleh Allah. Ya. Hanya Anda yang punya rezeki sekarang yang diijabah doanya. Ya, dan rezekinya bukan dia Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, ya, atau rizqan halalan thayyiban, ya. Halal dan baik. Yang itu yang senantiasa kita doa kepada Allah. Ya, kita doakan kepada Allah. Jadi rezeki itu juga sebagaimana yang saya katakan, rezeki itu ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Tapi kata Nabi apa? Fa'ajmilu fit talab. Maka perbaguslah, perindahlah cara kamu mencari rezeki. Tentunya maksudnya yang dimaksudkan oleh Nabi apa? Tentunya kita mencari rezeki yang
halal. Naam. Baik Ustadz, sudah setengah jam. Ya, Tanpa terasa malah dengku poli aku tuh masuhuru mangope motama imsak, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.